di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana saya membuat pastel goreng jadul yang resepnya saya dapat dari kumpulan buku resep mama saya yang sudah lama banget. Yuk langsung kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian membuat cemilan yang sudah biasa saya bikin juga. Nah, cemilan ini yaitu pastel isi sayuran jadul ya. Nah, resepnya saya ambil dari sini, teman-teman. Nah, di sini banyak banget resep zaman dulu banget ya. Dari mulai bitter balen, kue lumpur, lalampa, sus rogut, sosis Solo, semua ada di sini. Satu buku ini praktis banget dan simple banget cara bikinnya. Di sini ini adalah buku dari kumpulan resep mama saya punya. Itu dari tahun 1993 ya. 1993. Ini cetakan keempat. Mama saya beli tahun 90 katanya. Nah, tulisannya di sini diterbitkan pertama kali itu 1987. Wow. Udah tua banget ya bukunya. Dan resep ini masih sangat enak banget dijadikan cemilan juga buat kalian. Nah, ini saya lagi mau bikin resep pastel. Nah, pastel ini ya, saya mau bikin resep pastel ini dari kulit sampai dengan isiannya saya mau bikin dari sini persis sama ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pastel jadul ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat pastel ya. Dari bahan kulitnya yang di sebelah sini, dan ini adalah bahan isinya. Bahan isinya dulu 4-5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Lalu di sini saya punya satu buah kentang yang sedang, ukurannya sekitar 200 gram. Saya rebus ya, lalu saya potong kecil-kecil. Ini saya punya wortel, satu buah wortel, saya rebus juga lalu kecil-kecil. Ada 2 batang daun bawang dan 2 batang seledri, saya potong halus-halus semua ya. Nah, di sini juga saya ada telur yang sudah saya rebus, saya potong-potong kecil-kecil, dan 1 jumput bihun ya. Saya pakainya di sini bihun. Kalau kalian punya soun boleh pakai. Ini saya pakai bihun juga 1 genggam aja ya. Nah, untuk bahan isiannya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Nah, ini adalah bahan untuk membuat kulitnya. Nah, bahan untuk membuat kulitnya terdiri dari 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya pakai kunci biru. 1 sendok teh nanti garam, 1 butir telur, 50 gram mentega, dan sekitar 75 ml air ya. Nah, ini dia bahannya yang digunakan. Kita akan mulai dengan membuat isiannya ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan membuat isiannya dulu ya. Caranya gimana? 3-4 sendok makan minyak goreng. Nah, seperti ini ya. Lalu saya tumis bawang putih dan bawang merahnya. Seperti ini. Nah, nanti kita juga pakai merica ya, dan sedikit gula pasir untuk menetralkan rasanya. Nah, hampir ketinggalan tadi, kita juga butuh daging ayam ya teman-teman. Ini daging ayamnya sekitar 250 gram. Saya cincang. Ya, kita tumis sampai harum. Lalu kita masukkan ayamnya. Nah, seperti ini. Aduk-aduk ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai warnanya berubah warna. Nah, setelah warnanya agak sedikit berubah, kita akan kasih wortel, kentang, dan daun bawang juga daun seledrinya kita masukin aja. Nah, seperti ini. Kita aduk. Aduk sebentar. Harum semuanya. Bihunnya kita masukkan juga ya. Telurnya nanti belakangan aja ya teman-teman. Kita masukkan dulu bihunnya. Kita aduk.
merica. Nah, kita kasih garam. Merica. Ini kita kasih lada hitam boleh kalau kalian punya lada hitam. Nah, saya akan kasih sedikit air ya. Sedikit air. Nah, supaya enggak gosong. Nah, kita akan coba rasanya. Apinya yang kecil aja. Kita kasih sedikit vetsin ya. Nah, dan sedikit gula pasir. Nah, kita aduk lagi kembali. Sudah seperti ini, sudah matang semua. Isiannya juga saya rasain juga udah enak banget. Nah, saya masukkan terakhir telur rebusnya ya. Nah, seperti ini. Ntar aja, lalu kita matikan apinya. Selesai deh. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah selesai, kita matikan apinya. Kita tiriskan dulu sampai benar-benar dingin. Nah, selama kita menunggu isiannya dingin, kita akan bikin kulitnya ya. Oke. Nah, isiannya jadi seperti ini. Kita sisihkan dulu sambil kita anginkan. Kita sekarang akan bikin kulitnya ya. Nah, caranya gampang. Kita masukkan tepung terigunya ke sini. Kita akan pecahkan telurnya di sini. Nah, di kulitnya juga kita kasih sedikit garam ya. Nah, saya akan ambil garamnya. Nah, di kulitnya kita kasih sedikit garam, lebih kurang setengah sendok teh ya. Nah, bersama dengan telurnya tadi. Sama telur kita masukkan margarinnya seperti ini. Nah, ini sampai enggak lengket ya. Nah, seperti ini. Kita kasih airnya sedikit demi sedikit sambil diuleni. Adonannya sudah nggak lengket, jadinya seperti ini. Akan kita bagi menjadi lebih kurang 18 buah ya. Nah, jadi lebih kurang satu adonannya itu sekitar 22 gram teman-teman ya. Nah, kita akan bagi gram. Nah, ini kulitnya udah jadi, lebih kurang ada sekitar 18 buah ya jadinya. Nah, ini saya akan biarkan dulu 15 menit juga sambil nungguin isiannya juga dingin ya. Sekitar 10 menit kita akan buat pastelnya. Kita taburi dulu dengan tepung terigu bagian bawah tempat kita bekerja ini ya. Dengan tepung sedikit aja, tipis-tipis. Lalu kita ambil rolling pin. Saya pakai rolling pin. Kalau kalian nggak ada, pakai tangan juga boleh ya. Nah, ini di rolling pin aja seperti ini. Tipis-tipis ya, sampai lebih kurang sekitar 3 mili ya. Kalau bisa bentuknya itu bulat ya teman-teman. Jadi kayak lingkaran gitu ya. Nah, ambil isiannya. Taruh di sini. Nah, lalu kita tangkupin ya, kayak gini ya. Kita lengketin dulu ke semua sisinya. Nah, lengketin yang rata ya. Jadi enggak gede kecil. Nah, sesudah kita lengketin kayak gini, nah bentuknya kan jadi seperti pastel. Nah,
jepit yang benar ya, supaya enggak bocor. Nah, cara untuk menjepitnya yang benar, kita pencet, lipat, pencet, lipat, pencet, lipat, pencet, dilipat, dipencet lagi, lipat, pencet, lipat, pencet, lipat, pencet. Nah, begini seterusnya, dipencet, dilipat, pencet, lipat, pencet, lipat, pencet, lipat. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita langsung taruh di piring sajinya. Ini sudah siap untuk kita goreng. Kita akan lakukan ini semua sampai adonannya habis ya. Saya akan kasih contoh lagi yang kedua kali supaya teman-teman pada ngerti semua. Kita bulatin dulu adonannya. Kita pipihkan adonannya pakai rolling pin. Kalau kalian mau dicetak juga boleh, tapi saya pakai rolling pin aja, nggak mau repot, nggak mau rempong. Nah, kayak gini, jangan terlalu tipis, lebih kurang sekitar 3 mili ya, 3 mili adonannya. Nah, seperti ini. Kita masukkan isinya. Kalau dulu saya pernah bikin yang isinya itu kari ya, kali ini saya bikin yang jadul aja, yang zaman dulu banget. Saya jadi ingat masa kecil saya kalau makan pastel yang seperti ini. Nah, ini kita deketin yang tengah dulu, baru yang samping-sampingnya ya, itu kan lebih gampang buat kalian. Nah, seperti ini ya. Nah, isinya juga secukupnya, tapi jangan terlalu sedikit juga ya, biar makannya enak ya. Nah, seperti ini. Nah, pipihkan dulu pinggir-pinggirnya ini seperti ini, baru kita enak pelintirnya ya. Nah, dari ujung sini ditekan, pencet, nih pencet, dilipat, pencet lagi, dilipat ke dalam, pencet, dilipat ke dalam, pencet, dilipat ke dalam, pencet. Nah, seperti ini terus ya, sampai habis nih, kayak gini. Jadi kalau kalian nggak pakai buletan cetaknya, pasti pastelnya bentuknya itu nggak sama antara satu dengan yang lain ya. Nggak apa-apa, karena kita kan buat rumahan. Kalau kalian buat jualan, ya memang harus dicetak ya, supaya presisi semuanya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita lakukan semua ya sampai habis. Oke? Teman-teman, udah saya bikin semua, jadinya seperti ini. Saya bikinnya memang sengaja kecil-kecil ya. Nah, untuk isian yang tadi sudah saya sebutkan itu, isiannya bisa dijadikan 2 resep ini ya. Jadi adonan sisanya akan saya simpan, besok saya akan bikin kulit yang baru untuk bikin pastel lagi seperti ini ya. Nah, ini udah jadi, tinggal kita goreng ya. Nah, saya kenaikan minyak seperti ini. Saya panaskan minyaknya. Setelah panas, saya kecilkan apinya ya. Nah, ini udah panas, saya akan masukkan sedang aja, jangan terlalu besar. Nah, kita goreng pastelnya. Nah, minyaknya sudah 3/4 panas, gak apa-apa. Kita akan goreng pastelnya seperti ini. Jangan lupa kalau goreng pastel, minyaknya harus merendam pastelnya begini ya. Nah, kita akan tunggu sampai benar-benar matang dan kemasan warnanya. Tengahan goreng, dia akan jadinya seperti ini ya. Jadi menul-menul gitu, bagian butir gitu. Ya memang kayak gini teman-teman. Nanti jadinya itu crunchy banget tuh ya. Nah, kita akan tunggu warnanya sampai keemasan ya. Nah, setelah keemasan nanti kita akan angkat. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini supaya warna keemasannya itu rata ya, antara depan dan belakangnya. Oke ya. Nah, warnanya mulai keemasan, kita akan angkat yang warnanya sudah keemasan banget kayak gini nih ya. Nah, ini udah keemasan banget, kita angkat ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, keemasan gitu warnanya. Nah, kita tiriskan dulu.
Lalu kita sajikan ya. Oke. Nah, ini dia pastel sederhana jadul ala Dapur Yuli. Kalian bisa ikutin resep ini persis. Enak banget, kulitnya bersih banget. Dan dia itu menul-menul gini ya. Tuh. Pokoknya crunchy banget dan isinya itu mengingatkan kita, rasanya semua dari pastel ini mengingatkan kita akan masa lalu zaman dulu kecil saya ya. Selalu kalau di tempat jualan snack kue-kue gitu, mama saya selalu beli ini. Benar-benar nostalgia banget. Nah, kalian harus coba di rumah. Cemilannya enak banget. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah. Kalian penasaran? Kalian penasaran dengan isi dalamnya setelah digoreng jadi pastel begini? Nih lihat, jadi bentuknya kayak menul-menul gitu, enak banget kulitnya, dan dia tuh crunchy tapi dalamnya itu lembut. Ini masih panas banget. Nah, dia tuh crunchy banget tuh kulitnya, wow. Nah, dalamnya tuh kayak gitu, yummy banget. Kalian harus cobain ini. Nostalgia zaman dulu banget, zaman saya masih kecil ya. Kalian harus coba.